dialog ini juga para peserta dialog untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang juga tidak boleh memakai sentilan ayat-ayat Al-Quran. Jadi khusus untuk memakai fokus pada buku Alkitabiah. Ini yang perlu kami sampaikan, dan semua ini juga menjadi kesepakatan dari pihak pembicara Kristen maupun pihak pembicara Islam. Mohon dipersiapkan. Bahwa supaya bisa dipercepat karena waktunya pembicara Kristen maupun Islam supaya dapat segera mempersiapkan diri. Suaranya yang di belakang cukup jelas? Kurang besar? Coba. Dari Bapak Pendeta sudah siap. Baik, untuk seksi yang pertama, presentasinya dari pihak Kristen akan berbicara 20 menit dibagi 10 menit 10 menit. Jadi mohon dibicarakan inti dasarnya saja, ya. Karena kalau kita berbicara sampai ke akar-akarnya, berbicara masalah seminar, karena ini bukan seminar, ini program dialog. Jadi dialog itu beda dengan seminar. Kalau seminar bisa berbicara sampai ke intinya, tapi kalau dialog diambil inti-intinya saja. Juga bagi pihak Islam, saya harapkan juga nanti menyampaikan inti-intinya. Jadi nanti pembicara yang pertama 20 menit dibagi 10 menit jadi Bapak Pendeta Islam maupun Bapak Pendeta Budia Salim. Setelah itu ada tanggapan dari pihak Islam juga, presentasi 10 menit 10 menit baik dari Ustaz Paulus Ibrahim maupun juga ya, yang penting 20 menit monggo, mau dibagi 15 menit, 5 menit monggo, yang penting 20 menit. Dan saya minta bila mana nanti pembicara waktu kurang 1 menit akan saya berikan sinyal. Jika Bapak merasa bahwa itu masih kurang ditambah, saya akan berikan waktu 2 menit, tapi Bapak langsung sampaikan bahwa minta sedikit waktu, jadi nanti akan saya tambah 2 menit. Tapi diusahakan tepat waktu, ya. Saya boleh bertanya, itu ada anggapan dan yang 10 menit. Lalu ada pertanyaan, apa bedanya? Ini presentasi dulu. Tanggapan kalau pertanyaan itu nanti dari pihak peserta kepada pihak. Iya. Apa bedanya ini dengan Nanti begini. Ketika Bapak menyampaikan, ini juga menyampaikan, sama-sama menyampaikan presentasi, dan nanti ada tanggapan. Jadi apa yang disampaikan Bapak menanggapi apa yang Bapak, tapi yang jelas tidak keluar dari jalur Alkitabiah. Ya. Pertanyaan boleh keluar. Oh, boleh keluar, tidak masalah. Yang penting tidak keluar dari jalur apa yang ada dalam tema tersebut. Yang jelas itu semua hukum Alkitabiah. Pertanyaan pun tetap dalam tema. Iya, tetap dalam tema, tidak keluar dari jalur. Iya, tetap dalam tema semuanya. Jadi tidak keluar dari jalur tema. Ya. Sudah siap Bapak Pendeta? Sudah siap Ustaz? Ya, kalau sudah siap,
Kami awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Bapak Pendeta Mutia Saling dengan Bapak Pendeta Asra, waktu 20 menit, bisa dimulai dari sekarang, bisa dibagi 10 menit atau terserah, yang penting 20 menit. Kami berikan waktu kepada dua Bapak ya Pak. Mau berdiri monggo, duduk monggo, silakan. Ya, pembicara punya hak mau berdiri monggo, mau duduk silakan, tidak ada masalah. Silakan, waktu dimulai dari sekarang. Selamat pagi saudara. Saya akan khotbah dengan tema keselamatan hanya oleh iman pada Tuhan Yesus. Perbedaannya hanya di sana letak-letaknya, di punya saya tidak ada. Mungkin punya saya masih dikasih tanda seru. Keselamatan itu ada dua macam kalau di dalam Alkitab. Apakah itu oleh perbuatan baik atau oleh iman? Jadi pilihannya hanya dua. Dan sekarang yang akan saya bahas adalah keselamatan oleh perbuatan baik. Ini dianut oleh mayoritas agama lain atau semua agama lain di luar Kristen. Bahkan oleh sektor-sektor tertentu sangat banyak di dalam Kristen. Saya berpendapat bahwa perbuatan baik itu tidak bisa menyelamatkan kita. Bahkan saya berikan dua alasan. Pertama saudara, karena Alkitab mengatakan bahwa manusia di luar Kristus yang belum percaya kepada Kristus sama sekali tidak bisa berbuat baik. Saya katakan sama sekali. Kita lahir sebagai orang berdosa, kami percaya dosa asal ya. Dan karena itu kita mempunyai kecenderungan untuk berbuat dosa. Ini menyebabkan manusia di luar Kristus itu sama sekali tidak bisa berbuat baik. Hal ini bisa terlihat di dalam ayat-ayat di bawah ini, karena program ini harusnya terbiasa, maka saya berikan ayat. Pertama saya akan menunjukkan Kejadian pasal 6 ayat yang kelima. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Saya ingin tekankan tiga kata yang saya garis bawahi. Segala bukan sebagian dari segala, bukan sebagian besar. Segala, selalu, bukan kadang-kadang, bukan sering, selalu membuahkan kejahatan. Saya akan kasih kurang, ditambahkan lagi semata-mata. Ayat ini saja sudah lewat jelas untuk menunjukkan manusia tidak bisa berbuat baik sama sekali. Dalam pada poinnya, Yesaya 64 ayat 6a, demikian kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Lagi-lagi adalah segala, bukan bagian, bukan bagian besar, segala. Dan yang aneh adalah kata yang berwarna biru, kesalehan. Kalau dikatakan segala dosa, masuk akal. Ini segala kesalehan kami seperti kain kotor. Dan di saya ini yang mengucapkan ini adalah orang beriman. Jadi bahkan bagi orang beriman kepada Kristus, kesalehannya tetap di hadapan Tuhan itu tercatat telah begitu rupa sampai digambarkan seperti kain kotor. Lagi-lagi menunjukkan tidak memungkinkan berbuat kesucian yang betul-betul sempurna. Itu tidak ada maksud akan sedikit pun. Ayat yang selanjutnya, Roma pasal 3:12. Semua orang termenyerang, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak usah dijelaskan. Poin ini, Roma 6:20. Sebab waktu kamu berdosa, kamu bebas dari kebenaran. Hamba dosa, hamba terbuka, taat 100% kepada dosa, sehingga tidak ada apapun yang baik yang bisa dilakukan. Ditambah lagi bebas dari kebenaran, tidak ada kebenaran sedikit pun. Saya tidak ada tanya, saya tidak dapat untuk menjelaskan semua, karena bapaknya 20 menit. Dan ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman adalah dosa. Tindakan yang kelihatannya baik,
misalnya orang miskin, tetap dianggap dosa. Itu mungkin baik dalam tanda manusia, tapi tetap tidak baik atau dosa dalam tanda Allah. Mengapa? Pertama, tindakan itu tidak dilakukan berdasarkan kaki pada Allah atau Yesus. Yang pertama 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kasih, taat, berbaik. Kalau kasihnya tidak ada, hanya taat lagi dia, itu tidak taat. Kedua, kalau tindakan itu tidak dilakukan untuk memuliakan Allah. Satu menentukan ke-1, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika semuanya untuk kemuliaan Allah, justru ada dua persyaratannya. Ketaatan didasarkan kasih dan ketaatan didasarkan untuk memuliakan Allah, baru baik. Sekarang pertanyaannya, apakah orang di luar Kristus yang tidak percaya dia bisa punya kasih kepada Tuhan dan bisa melakukan apapun untuk memuliakan Tuhan? Saya ingin ingatkan, kasih itu Allah. Galatia 5:22. Dan hanya orang yang percaya punya Allah, kasih pada Allah. Kami percaya tidak bisa ada dalam diri orang yang bukan orang percaya pada Kristus. Takut bisa, kasih tidak bisa. Kalau kasih tidak ada, ingin memuliakan Allah, pasti juga tidak ada. Jadi, pada waktu orang yang bukan orang percaya itu taat atau dalam tanda petik melakukan perbuatan baik, itu dilakukan dengan hati yang tidak mengasihi Tuhan, dilakukan bukan untuk kemuliaan Tuhan, atau kalau dijabarkan, dilakukan tanpa peduli Tuhan. Sekarang saya tanya, perbuatan baik yang dilakukan tanpa peduli Tuhan, apakah itu baik? Sudah jawab benar. Jadi itu alasannya kami berpendapat tidak ada perbuatan baik. Lalu bagaimana selamat dengan perbuatan baik? Baiknya tidak bisa. Alasan kedua, seandainya dia bisa berbuat baik, perbuatan baik itu tidak bisa menghapuskan dosa. Galatia 2 ayat 16 dan 21. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh kamu melakukan hukum Taurat. Melakukan hukum Taurat itu taat, berbuat baik, dan bisa dibenarkan. Tidak seorang pun. Ayat 21. Sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, sia-siakan dari Yesus. Justru karena manusia tidak bisa baik, tidak bisa dibenarkan karena berbuat baik, Yesus harus menjadi manusia mati. Kalau ini bisa, sia-sia mati. Jadi bahwa Yesus mati itu membuktikan tidak bisa perbuatan baik itu menghapuskan dosa, membenarkan orang. Saya berikan sebuah ilustrasi. Kalau saudara naik motor di jalan, melanggar peraturan lalu lintas atau lintas, satu lagi maju, saudara, aku berbuat salah. Apakah dalam hal ini? Aku terus dosa. Aku berbuat baik. Tetangga kiri kanan muka belakang batu berapa uang sekolah batu semua 10 orang sampai hari Madinah. Coba ada papi. Ada yang tanya, coba menyesal ini betul lagi. Tapi saya sudah menembus dosa. Baiknya ini dan saksi saudara semua. Mereka bersaksi betul lagi. Mereka dia berbuat baik ke kami. Saya tanya saudara, kalau api kawal, apakah orang dibebaskan? Pikir sendiri. Hukum dunia pun sebetulnya tidak percaya perbuatan baik menghapuskan kejahatan. Hukum Allah dalam Alkitab juga demikian. Karena itu tidak bisa tidak dibutuhkan cara yang lain oleh Allah, bukan menyuruh manusia bertobat dari dosa berbuat baik, bukan. Dibutuhkan cara lain, dan cara lain itu adalah penebusan atau penggantian oleh Kristus. 25:15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, sebagai yang hidup tidak hidup untuk yang diri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Untuk Kristus mati untuk mereka.
bisa diterjemahkan untuk kepentingan demi. Jadi ketuk hati menggantikan. Ini kita berdoa. Waktu kurang 1 menit. Hukuman harus untuk kita. Baik, itu menggantikan. Hukuman menimpa dia, menggantikan kita. Itu yang dimaksudkan dengan penggantian. Dan itu yang dimaksudkan kalau kami pada Yesus sebagai penebus juru selamat dosa. Yesaya nomor 3 sampai 6. Tapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggung, kesengsaraan kita yang dipikirnya. Pada panggilan yang tertulah dipukul dan ditentang, tapi dia tak dikawal karena pemberontakan kita. Dia ditemukan oleh kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Bagian akhir Tuhan telah menimpakan kepadanya itu kejahatan kita sekalian. Kita lagi Kristus menjadi sebab mengganti kita. Kita yang berdosa, kita yang sering dihukum, dia menggantikan memikul hukuman yang sering bagi kita. Karena itu sudah dilakukan. Sekarang keselamatan tinggal gampangnya. Hanya tinggal beriman. Tidak usah perbuatan baik apapun. Hanya percaya Kristus. 10 menit maka sudah habis ya. Saya dengan data-datanya Efesus 2 ayat 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Mati tambah. Itu bukan hasil usaha, tapi pemberian Allah. Ditambah lagi itu bukan hasil pekerjaan dan usaha. Ditumpuk oleh Paulus untuk menekankan dua perbuatan baik sama sekali tak punya adil untuk keselamatan. Hanya iman. Jangan ada orang yang megah diri. Kalau perbuatan baik punya andil untuk keselamatan, saya selamat bapak ini tidak misalnya, berarti saya lebih baik dari dia. Saya boleh berpegang. Tapi yang berkata, jangan ada orang memegang diri. Jadi tidak mungkin perbuatan baik punya andil. Yang kedua, Kisah 1:15, kita melihat yang mana itu ada orang-orang Kristen Yudaisme yang terdorong sesat. Mereka mengatakan kalau tidak disunat menurut adat istiadat yang dilakukan Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tapi Paulus dan Barnabas dengan keras membantah pendapat mereka. Dan terus Paulus dan Barnabas hanya iman. Mereka iman dan perbuatan baik. Lalu kita lihat di dalam ayat 5, ayat 6, maka bersidanglah rasul-rasul dan penentuan. Sidang Yerusalem yang pertama. Perhatikan, semua rasul kecuali Yudas Iskariot, semua penentuan. Dan kalau kita baca terus ayat 9, oleh iman. Saya ada waktu membaca, tapi jelas sidang berpihak pada Paulus dan Barnabas. Ayat 11, oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Jadi sidang seluruh rasul penentuan percaya keselamatan karena iman saja. Saya lanjutkan tadi yang di sini. Lukas 23, 42-43. Ini penjahat yang bertobat di kayu salib. Seorang penjahat ini tidak punya perbuatan baik. Tapi Yesus melihat dia beriman. Dan Yesus menjawab, hari ini kau bersama dengan aku dalam Firdaus, artinya surga. Dijamin keselamatannya pada dia tidak punya perbuatan baik. Jadi saudara, kita mulai di sini mutlak kalau memang perbuatan baik punya andil. Orang ini tidak mungkin masuk surga. Orang ini harus bertahan. Tapi bahwa dia hanya beriman, yang tidak ada perbuatan baik, dijamin masuk surga, menunjukkan dia keselamatan hanya karena iman. Tanpa iman cuma neraka menantikan juga.
Waktu saya baca dari 5 menit, mungkin Pak Eva mau menambahkan. Lalu saudara, ada ayat yang lain yaitu Roma pasal 3 ayat yang ke-24 ya. Dalam Roma pasal 3 ayat 24, dan oleh kasih karunia dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, di sini ada kata-kata kasih karunia. Kasih karunia itu apa? Kasih karunia itu adalah sesuatu yang ada di dalam diri Allah, yang membuat Allah mau memberikan sesuatu anugerah kepada orang yang tidak layak terima. Kalau saudara kerja sama saya lalu dikasih gaji 5 juta, itu upah. Tapi kalau saudara diam-diam tidak bikin apa-apa, saya kasih 5 juta per bulan, itu namanya anugerah yang muncul dari kasih karunia. Nah, di sini oleh kasih karunia artinya andil kita tidak ada di sana. Lalu dikatakan ada kata-kata dengan cuma-cuma. Kalau dengan cuma-cuma free, gratis. Nah, kita beroleh penebusan. Berarti penebusan dosa kita yang berakibat pada keselamatan itu memang bukan karena andil kita di dalam atau bukan karena jasa kita, amal perbuatan kita, tidak. Karena seperti dibilang tadi, kita di hadapan Allah tidak ada perbuatan baik. Kalau tidak ada perbuatan baik, apa yang kita mau ada untuk diselamatkan? Karena itu maka begitu Kristus mati, maka penebusan diberikan bagi kita dengan cuma-cuma. Lalu beberapa ayat setelah itu, yaitu ayat 27 dan 28 dari Roma pasal yang ketiga, jika demikian apakah dasarnya untuk berpegang? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Berarti di sini perbuatannya betul-betul dibuang di dalam urusan kita dibenarkan, lalu dilanjutkan melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat itu perbuatan baik. Jadi dalam Kristen keselamatan itu hanya iman, bukan karena perbuatan baik, bukan juga iman plus perbuatan baik, bukan iman ditambah perbuatan baik, seluruh perbuatan baik dibuat di dalam urusan keselamatan. Jadi kalau ditanya, apakah orang Kristen perlu berbuat baik demi keselamatan? Perlu berbuat baik untuk yang lain? Boleh. Tapi demi keselamatan, orang Kristen tidak memerlukan perbuatan baik untuk keselamatannya. Lalu ini di dalam Galatia pasal yang kedua ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya pada Kristus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus Yesus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi perhatikan kata-kata yang digaris ini, hanya oleh iman dalam Kristus Yesus. Lalu juga di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, di situ saya berkata dengan bergaris bawah saja, yang telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Lalu di dalam ayat yang ke-33 pasal yang ke-9 dibilang, siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Jadi lagi-lagi di sini yang ditekankan itu adalah perbuatan. Karena itu saudara, semua kita yang berbuat baik, jika perbuatan baik kita itu tidak bisa menggenapi kuasa yang tadi sudah dibacakan atau dibicarakan oleh Pak Budi, berarti di hadapan Allah perbuatan baik kita itu tidak dinilai sebagai perbuatan baik, bahkan dinilai sebagai kotoran, kain kotor. Kain kotor di situ itu bukan kain pel, kain lap meja, bukan. Kain kotor di situ kalau diperiksa dalam terjemahan Alkitab dari bahasa aslinya, maka itu lebih menunjuk pada kain pembalut wanita waktu dan ajudan. Seluruh kebenaran kita, seluruh amal kita, perbuatan baik kita di hadapan Allah, Allah tidak seperti kain pembalut. Sekarang saudara pikir, masuk akal tidak? Saudara, Tuhan, saya mau masuk surga, saya harus selamat. Apa tidak kain pembalut? Hanya orang gila yang bisa melakukan hal itu. Karena itu saudara, maka supaya diselamatkan, kita tidak perlu melakukan perbuatan baik karena semuanya hanya berdasarkan iman pada Kristus Yesus. Nanti setelah kami selamat, baru kami berbuat baik. Tapi sebelum selamat, perbuatan baik kita. Karena itu saudara, semua Kristen mengajarkan semua orang, siapapun juga, seluruh manusia tidak ada perbuatan baik. Hanya iman pada Kristus yang membuat orang itu bisa diselamatkan.
Selain itu, maka semua orang yang tidak beriman pada Kristus dia akan pergi ke neraka jahanam dengan seluruh perbuatan yang dia akan perbuatan. Thank you for the happiest year of my life.